Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatah Haliandrio di Orasi, obrolan dari redaksi. Oke, kali ini kita sedang bersama dengan Akang Asep Ruslan dari Paguyuban Asep Dunia. Selamat siang Pak Asep. Sehat Pak? Selamat siang, Alhamdulillah. Sehat ya. Ini tadi dari perjalanan macet gak? Luar biasa. Macetnya. Bandung kalau nggak macet bukan Bandung. Udah kodratnya macet pasti. Oke, ini saya baru dengerin nih untuk komunitas Asep Dunia ini Pak. Mungkin bisa ceritakan sedikit nggak Pak untuk seputar tentang Asep Dunia ini nih? Mungkin dari sejarah didirikannya, terus juga alasan kenapa didirikannya gitu Pak. Langsung aja nih ya kita langsung bahas. Boleh. Jadi Paguyuban Asep Dunia atau disingkat dengan PAD. Siap. Itu adalah sebuah gerakan sosial budaya yang menghimpun atau mempertemukan seluruh para pemilik nama Asep di seluruh dunia. Untuk mengaktualisasikan bersilaturahmi secara konkret agar berdaya, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara Republik Indonesia. Oke. Nah tadi kan mungkin tadi Pak Kang Asep sendiri nyebutin untuk yang bernama Asep di seluruh dunia. Betul, ya. Betul. Itu emang ada ya di seluruh dunia tuh, misalkan di negara selain Indonesia gitu namanya Asep ada? Iya. Kebetulan kita ada namanya Dewan Perwakilan Luar Negeri DPLN. Oke. Kita ada di 11 negara. Yang pertama di Saudi Arabia. Oke, Saudi Arabia. Di situ ada namanya Kang Asep Pajri sebagai ketua DPLN-nya. Kemudian juga di Australia ada itu Kang Asep Diki, Profesor Asep Diki yang ahli epidemiologi bencana itu. Kemudian di Amerika juga ada Profesor Asep Juheri. Kemudian di Abu Dhabi juga ada. Iya, Malaysia. Kemudian di Kairo Kairo sama di Turki juga ada. Kurang lebih ada 11 negara. Dan terakhir kemarin waktu kita ada acara HBH Halal Bihalal Paguyuban Asep Dunia yang digelar setiap setahun sekali. Kita tanggal 16 Mei kebetulan DPW Priangan Barat yang menyelenggarakan. Tempatnya di Ciparai di Geraha Wirakarya. Itu kita mengadakan Halal Bihalal Paguyuban Asep Dunia. Alhamdulillah hampir 650 Asep datang. Dan dari Prancis hadir, yaitu namanya Asep Jack. Asep Jack itu orang bule ya Pak? Asli orang Prancis. Iya. Itu ceritanya gimana? Bisa itu emang dia nama aslinya Asep Jack atau emang dia sengaja ngerubah nama dia begitu atau gimana? Iya, kebetulan dia itu seorang pegiat silat ya. Jadi dia seorang pegiat silat, kebetulan sedang berada di Indonesia, dia sedang mempelajari salah satu paguron silat yaitu Himpunan Pencaksilat Panglipur. Nah, kebetulan gurunya itu adalah salah satu dewan pakar di Paguyuban Asep Dunia, yaitu Asep Guruwawan. Nah, beliau pada saat ada acara HBH diajak ke acara Halal Bihalal. Dan melihat berkenalan dengan para Asep, tertarik. Dia ingin memiliki nama Asep juga. Nah, atas dasar karena di Paguyuban Asep Dunia itu ada yang namanya gelar honoris causa, gelar kehormatan Asep. Nah, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang punya jasa, kemudian punya pengembangan, intinya untuk bangsa dan negara lah Indonesia. Nah, pada saat itu kita berikan sebuah gelar kehormatan untuk Asep Jack itu. Dia namanya Isaac Jack awalnya itu. Isaac Jack ya. Isaac Jack, kemudian berubah nama menjadi Asep Jack. Demikian. Menarik sih. Nah ini untuk tadi kan mungkin Bapak sendiri bilang anggota Asep ini total berapa anggota Pak? Total jumlah anggota. Iya. Data terakhir ada sekitar 25.000 lah. Waduh, banyak banget ya. Tapi di Garut aja itu hampir ada 60.000 sebetulnya. Di Garut. Jadi kebetulan ketua DPD Garut ini Kang Asep Muhyiddin ikut hadir juga itu. Halo Pak. Ini ada di belakang kamera gitu. Oke.
Itu jadi kalau misalkan komunitas Asep itu semua orang yang bernama Asep boleh masuk atau emang ada ketentuan khususnya gitu-gitunya nggak Pak? Ya, sebetulnya kita terbuka bagi siapapun, bagi siapa saja. Sesuai dengan slogan perjuangan kita kan. Salam takaki, ti Asep, ku Asep, ke Indonesia. Jadi bagaimana Asep itu punya kontribusi kepada khususnya negara Indonesia. Jadi anggotanya itu ada Asep, kemudian ada Kasep. Oke, mirip ya. Jadi Kasep itu kawan-kawan Asep. Baraya Asep, siap. saudara Asep, seperti itu. Mantap. Terus berarti juga ini untuk dari komunitas Asep sendiri ini udah berdirinya sejak kapan Pak? Kita berdiri sejak tanggal 1 Agustus 2010. Jadi kemarin ulang tahun kita. Oh, kemarin ulang tahun ya? Itu ulang tahun ke 12 tahun. 12 tahun ya. Jadi kita sudah 12 tahun. Jadi kebetulan pendirinya itu ada 5 orang Kang. Gitu. Di antaranya adalah Kang Asep Iwan Gunawan. Kemudian ada Kang Asep Bambang Pauji ya. Kemudian ada Kang Asep RS, Kang Asep Dudi, dan Kang Asep Kambali. Jadi ada 5 orang itulah pendiri penggagas berdirinya Paguyuban Asep Dunia. Oke. Berarti ini untuk kegiatan-kegiatannya sendiri deh Pak untuk belakangan ini dari Paguyuban Asep Dunia itu tuh udah selain tadi mungkin Bapak sebutan ada lagi nggak Pak yang apa mungkin yang kedepannya gitu mau ada kegiatan apa gitu dari Asep? Iya. Jadi kalau kalender kegiatan DPP Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Asep Dunia itu setiap tahun kita ada gelaran yang namanya konferensi Asep-Asep. Itu ngapain Pak? Jadi konferensi Asep-Asep ini adalah ajang pertemuan para Asep di seluruh dunia. Yang itu tadi maksud dan tujuannya untuk mengaktualisasikan. Kita memberikan kontribusi pemikiran untuk negara ini seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita sudah menyelenggarakan 4 kali. Gitu. Yang pertama itu di Bandung tahun 2015. Kemudian yang kedua di Bandung juga. Itu tahun 2016. Di mana pada saat itu pada saat wali kotanya Kang Ridwan Kamil, beliau diberi gelar kehormatan Asep Ridwan Kamil. Iya, karena tempatnya waktu itu juga di Pendopo ya, gitu. Itu tahun 2016. Kemudian tahun 2017 kita melaksanakan konferensi Asep itu di Jakarta. Dan 2018 yaitu keempat itu dilaksanakan di Bogor. Nah, untuk 2019 sampai 2021 kita vakum karena kondisi pandemi COVID-19. Nah, kami mohon doanya dari semua Asep, juga Baraya Asep, kawan-kawan Asep. Insya Allah rencana 22 Oktober 2022 hari Sabtu kita akan menggelar konferensi Asep-Asep yang kelima di Gedung Merdeka Bandung. Oke. Itu untuk kegiatan konferensi Asep-Asep ya. Kemudian dalam jangka waktu dekat juga kami ini akan melaksanakan Gebiar Jalan Sehat. Kebetulan akan dipusatkan dan dilaksanakan oleh Paguyuban Asep Dunia DPD Kabupaten Garut. Nah, itu rencananya 20 dan 21 Agustus 2022 di Kadungora Garut. Ya, jadi itu ada ajang budaya, Kang. Jadi tanggal 20-nya itu ada pesta budaya. Kemudian juga kita giatan ekonomi UMKM Asep dan Baraya Asep. Kemudian juga sekaligus nanti hari tanggal 21-nya, minggu paginya, kita akan gelar jalan sehat itu dan penanaman sepanjang jalan baru yang ada di Kadungora, Garut. Oke. Itu berarti untuk masyarakat boleh datang ya Mas? Iya, itu terbuka untuk umum. Untuk umum ya. Ya, terutama untuk basarnya itu silahkan biar masyarakat sama-sama berkontribusi. Mudah-mudahan Indonesia bangkit, Indonesia kuat. Siap, mantap. Nah, ini untuk tadi pengangkatan yang nama honoris causa. Gelar Gelar kehormatan. Itu khususkah atau emang semua orang bisa dapat, harus ngapain kah atau kayak syarat-syaratnya gitu? Iya, yang pertama yang jelas gelar kehormatan itu diusulkan
oleh Presiden Paguyuban Asep Dunia. Ya, saya kebetulan sebagai Presiden Paguyuban Asep Dunia. Kemudian kita ada tim, ada dewan pakarnya, Kang. Oke. Jadi di Paguyuban Asep Dunia tuh ada yang namanya pendekar. Wih. Pengurus dewan pakar. Wah, mantap. Banyak ya singkatan-singkatannya. Iya, kebetulan itu ketua dewan pakarnya Kang Profesor Asep Saifuddin. Beliau rektor Universitas Islam Al-Azhar. Oh, oke. Nah, jadi ada mekanismenya. Apa yang menjadi nilai-nilainya? Yang jelas adalah orang yang punya istilahnya punya jasa ya, atau punya kebaikan untuk negara ya, untuk budaya. Seperti yang contoh yang Asep Ishak Jack itu, Asep Jack. Dia kan pegiat pencaksilat. Bagaimana pencaksilat karya budaya Indonesia ini dibawa ke luar negeri. Nah, seperti itu mungkin, Kang. Banyak hal yang kita jadi parameter indikatornya. Oke, itu kan tadi mungkin syarat-syarat untuk bisa jadi mendapatkan gelar kehormatan. Gelar kehormatan sebagai Asep itu. Nah, untuk mungkin ini punten ya, Kang, benefitnya gitu loh, atau manfaat dari dapat gelar itu tuh apa, Pak? Benefitnya barangkali secara pertama ya jaringan ini silaturahmi ya. Silaturahmi ya berarti. Jaringan silaturahmi. Oke. Mendapatkan keluarga baru daripada warga Paguyuban Asep Dunia. Kemudian yang kedua ya banyak networking lah di situ. Karena Asep itu kan terdiri dari 4 pilar, Kang. Asep itu singkatan. Apa itu, Pak? A-nya itu agama. Oh, oke. Ya. Singkatan lagi nih. Iya. Jadi di Asep itu seueur kiai, ustad ya, alhamdulillah orang baik-baik lah di Asep itu. Siap, mantap. Kemudian S-nya itu sosial budaya. Oh, oke. Jadi banyak pegiat-pegiat budaya di Asep. Wow. Dalang dulu Kang almarhum Kang Asep Asep Dalang dulu. Kang Asep Truna. Beliau masih ada beliau. Gitu. Kemudian Asep Sunandar Sunaria ya. Gitu. Banyaklah pegiat-pegiat budaya ya. Kemudian E-nya itu ekonomi. Jadi Asep itu harus kuat. Kayak contoh Kang Asep Strawberry. Mungkin yang sangat dikenal kan nasi liwet Asep Strawberry. Kang, sukses Kang untuk nasi liwet Asep Strawberry. Kemudian di Asep ada semacam lembaga kadin. Kamar Dagang Industrinya Asep. Namanya ABC. Asep Business Community. Nah, itu tempat berkumpulnya para pengusaha-pengusaha Asep, UMKM Asep. Mantap. Nah, dan P-nya terakhir adalah pendidikan. Jadi di Asep ada yang namanya PACU. PACU itu Paguyuban Asep Dunia Corporate University. Jadi bagaimana Asep agar bisa ngasepan dunia? Ada pendidikannya. Nah, itu singkatan daripada nama Asep, Kang. Berarti bukan cuman sekedar Asep, komunitas Asep isinya cuma orang-orang yang namanya Asep doang gitu ya. Berarti ada tadi mungkin ada tujuannya segala macam lengkap ya. Terus juga ada jaringannya juga luas juga ternyata ya dari betul. Itu. Kita global kita. Oke. Berarti benefitnya nih luar biasa ya. Maksudnya sekalinya kita masuk ke komunitas ini, kita dapat jaringannya tuh luas gitu ya, bisa dari mana aja gitu. Kalau untuk orang pengusaha Asep, networking untuk marketingnya ada luar biasa. Asep dari Sabang sampai Merauke. Belum luar negeri kan, belum seluruh dunia juga ya. Alhamdulillah. Siap. Itulah hikmah silaturahmi. Nah, kira-kira nih Pak, mungkin gini deh, mungkin ini kita banyolan aja ya. Siap. Saya bisa nggak kira-kira? Semua orang itu adalah kawan Asep. Semua orang itu adalah istilahnya berhak mendapatkan itu tadi. Kalau misalnya Akang ingin mendapatkan gelaran honoris causa, tinggal apa yang bisa diberikan kontribusi Akang untuk negara ini. Oke. Ya. Siap. Paling tidak Akang sudah mengundang Paguyuban Asep Dunia ini ya di podcast Jabar Express ini. Paling tidak mungkin Asep setidaknya akan lebih dikenal luas lagi oleh yang lain. Nah, ini bagian dari kontribusi untuk Asep. Wih, mantap. Saya akan usulkan ini. Wah, siap, Mang. Dewan pakar ini. Bagus nih. Kalau perlu nih pimpinan redaksinya nih Pak Hendrik. Kita akan undang nanti di acara konferensi Asep yang kelima di Gedung Merdeka. Waduh, mantap. Siap. Sekaligus kita akan usulkan kepada Dewan Pakar untuk diberi gelar anugerah Asep Honorisa Hendrik.
Asep Honorisa Fatah. Wis. Alhamdulillah. Siap. Insyaallah. Keren ya misalkan Asep Fatah gitu. Wah. Oh, luar biasa. Tamik Asep. Oke. Ini mungkin dari Kang Asep sendiri mungkin ada kira-kira apa ya ibaratnya sepatah dua kata gitu untuk masyarakat Indonesia buat seputar tentang apa namanya komunitas Asep sendiri, atau mungkin dari Kang Asep sendiri pribadi gitu, misalkan ada yang mau disampaikan nggak buat masyarakat Indonesia di luar sana gitu tuh. Iya. Ya sekarang ini apalagi udah zamannya banyak penyebaran berita-berita bohong ya, Kang ya. Hoax lah. Nah, mungkin salah satunya di Asep ini kita juga ada yang namanya tuh CADU. Ini organisasi organisasi saya PAD. CADU itu Siber Asep Dunia. Jadi di Asep juga banyak kumpulan jurnalistik, kemudian banyak wartawan, pembina redaksi. Nah, ini yang juga membantu agar informasi itu yang betul-betul valid ke masyarakat ya. Kemudian di Asep juga ada pegiat anti korupsi. Kita namanya Asep Bijak. Jadi Asep Budaya Integritas Anti Korupsi. Nah, itu kebetulan leadernya adalah beliau mantan dari pegawai KPK kan. Kang Asep Hairullah. Nah, jadi mari kita berkolaborasi ya dengan siapapun. Karena sekarang ini bukan lagi zamannya kompetisi. Kita kolaborasi membuat sebuah kegiatan yang dengan berjamaah itu akan lebih baik. Ya, akan lebih banyak manfaatnya. Banyak kegiatan Asep, kalau di kebencanaan kita ada yang namanya Arjuna. Asep Rescue Terjun Bencana. Wah. Nah, ini kita dari Sabang sampai Merauke juga kan. Jadi setiap DPW, setiap DPD itu ada istilahnya organisasinya. Nah, kemudian juga yang di ekonominya, mari kita sama-sama. Intinya dalam gelaran Indonesia yang sekarang istilahnya menuju bangkit ya, Indonesia bangkit, Indonesia jaya ini, seluruh elemen bangsa, seluruh elemen mari kita sama-sama bagaimana agar menjaga keutuhan ya, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap utuh, karena kita bisa melihat bagaimana hancurnya sebuah negara kalau itu terjadi istilahnya perpecahan. Contoh negara yang pertama Sri Lanka sekarang bangkrut kan, ya Sri Lanka bangkrut, kemudian terjadi perang ya antara Rusia dengan Ukraina. Ya mudah-mudahan kita mari menjaga dengan istilahnya Pancasila ini ya, karena Asep ini bagian dari juga kekuatan kan. Asep ini bagian kekuatan mencerminkan bahwa kita ini pelestari budaya, mudah-mudahan yang namanya orang Sunda itu namanya tetap ada kan. Nah, itu sebenarnya itu salah satunya didirikannya Paguyuban Asep Dunia ini oleh para pendirinya. Nah, jadi suku Sunda ya itu bagian kekuatan yang cukup besar di Indonesia. Jadi perlu istilahnya oleh para pemimpin bangsa ini perlu dipertimbangkan, dan mudah-mudahan dengan salah satu kekuatan yang besar ini juga sebagai penjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Jadi harapan kami sekali lagi untuk khususnya bagi Asep ya dan Kasep, kawan-kawan Asep di seluruh dunia, mari kita selalu satu padu untuk bagaimana agar kita bisa memberikan kontribusi sekecil apapun bagi negara yang kita cintai ini dan selalu menjaga kesatuan dan persatuan agar Indonesia tetap jaya dan Indonesia tetap bangkit. Itu barangkali kan. Mantap. Jadi intinya ya tadi ya, jangan mudah gampang tersulut. Betul. Tersulut emosi. Terprovokasi ya. Provokasi benar. Berbeda. Kan lagi ramai ya apalagi di sosial media dan di dunia digital zaman sekarang. Salah sedikit atau mungkin beda pendapat sedikit langsung dibetin gitu-gitunya. Iya sih. Karena saya juga ya itu tadi, sekarang dunia digital ini kan apa istilahnya, bukan mulutmu harimau, jempolmu harimaumu kan gitu. Mungkin lebih hati-hati lah. Ya, istilahnya begini sebenarnya mah, kalau dulu mungkin ya kita pas lagi sebelum era digital semasif sekarang, kita ngobrol pun misalkan beda pendapat pun masih enak gitu ya, maksudnya nggak nyalah-nyalahin gitu-gitu. Terus juga karena
kita tatap muka, kita ngobrol secara langsung, mau ngomong salah, mau nyalahin atau mau ibaratnya berkata kasar ke orang yang pengen kita omong itu pasti kita mikir dulu. Betul. Ada etika lah ya. Ada etika di situ. Sedangkan kalau di sosial media kita pakai HP nggak ngeliat orangnya langsung ya asal ketik aja gitu kan. Iya ya itulah yang perlu mungkin salah satu organisasi paguyuban ataupun ormas yang memang istilahnya selalu menjaga. Saya yakin apalagi di Jawa Barat ini ormasnya luar biasa loh Kang. Ada 1.443 ormas. Wah. Iya, saya kebetulan kemarin kami Paguyuban Asep Dunia diundang oleh Kesbangpol Jabar kan. Dalam rangka kemandirian, pembekalan untuk agar ormas itu mandiri. Waktu itu Pak Iip mengatakan kabarnya itu kepala badannya bahwa ada 1.443 ormas. Ini kan luar biasa ini. Kalau ini disatu padukan, bagaimana agar khususnya Jawa Barat bisa lebih maju dan lebih berdaya. Nah, itu barangkali. Ya mungkin kita bakal ngobrol agak sedikit panjang, berarti ngomongin ormas ya, saya jadi pengen ngulik sedikit. Karena kan mungkin belakangan ini itu kan mungkin tugas dari ormas sendiri atau paguyuban itu kan menjaga kerukunan. Betul. Keharmonisan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Sering kali kan belakangan ini kita dapati beberapa ya oknum-oknum ormas-ormas yang itu ya nggak usah saya sebut ya, ada yang suka konflik, itu mengakibatkan keributan, itu menurut Akang gimana? Iya, saya rasa mungkin barangkali itu tadi ada hal yang mungkin belum sampai barangkali ya dari para pemimpinnya, bahwa ormas itu kan organisasi masyarakat ya, yang justru bagaimana membantu pemerintah, gitu. Saya yakin mungkin itu ada hal yang ya kesalahpahaman lah Kang. Biasanya kesalahpahaman itu kan bisa terjadi ya. Cuman ya saya sendiri menghimbau ya semuanya kan bisa diselesaikan dengan baik-baik ya Kang ya gitu. Ya mudah-mudahan itu ya. Mungkin di sini pola pembinaan seperti kayak Kesbangpol Jabar ya, atau Kesbangpol dimanapun ya, kalau itu mungkin berjalan pembinaannya dengan baik, silaturahminya ada forum ormas kan gitu. Insya Allah saya yakin riak-riak kecil seperti itu mungkin tidak akan terjadi. Amin. Dan jangan lupa kan, ormas juga banyak yang membuat suatu kegiatan yang bermanfaat. Iya, banyak pasti. Biasanya kan hanya yang segelintir kecil aja lah gitu. Karena kan emang biasanya juga ya masyarakat Indonesia tuh kalau misalkan kayak sesuatu hal yang jelek sedikit aja pasti langsung digedein. Iya, biasalah. Kuman seberang lautan nampak jelas, gajah di pelupuk mata teka tingali. Oke. Udah mungkin ada mau sampai lagi kan? Ya, saya mungkin satu hal ya. Ini kebetulan ada ingin saya sampaikan. Istilahnya sekali lagi ini khususnya bagi para anggota, pengurus dan Baraya Paguyuban Asep Dunia. Jadi sekali lagi Paguyuban Asep Dunia itu adalah gerakan sosial budaya ya, yang bertujuan untuk mempertemukan para pemilik nama Asep di seluruh dunia untuk bersilaturahmi dan mengaktualisasikan diri secara konkret agar berdaya dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian juga saya ingatkan kembali khususnya bagi para anggota Paguyuban Asep Dunia bahwa kita ingat ada salam perjuangan kita, yaitu salam takaki Ti Asep, Ku Asep ke Indonesia. Ini adalah slogan perjuangan kami yang dalam pelaksanaannya itu diperlukan usaha dan tekad yang sungguh-sungguh ya, untuk berharap rahmat dan ridho daripada Allah SWT. Jadi harapan kami selaku Ketua Umum atau Pupuhu atau Presiden Paguyuban Asep Dunia akan lebih baik, mudah-mudahan PAD ini dan lebih besar lagi, lebih banyak memberikan kontribusi yang baik bagi negara, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami telah mengeluarkan sebuah buku panduan, Kang. Jadi untuk bagaimana berorganisasi yang baik. Jadi pada saat gelaran acara HBH, Halal Bihalal, yang dilaksanakan di Ciparai, di Geraha Wirakarya, kita mengeluarkan dari DPP itu panduan dan legalitas buku Paguyuban Asep Dunia. Ini mudah-mudahan bisa dijadikan salah satu pegangan dalam mengelola dan mengembangkan Paguyuban Asep Dunia agar lebih baik dan lebih besar lagi. Jadi
sekali lagi kami sadar karena di Paguyuban Asep Dunia ini merupakan kumpulan daripada individu-individu maupun kelompok-kelompok yang menggabungkan diri, berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan, Kang. Jadi tidak orang Sunda saja sekarang di Asep itu. Ada yang namanya, saya wakil bendahara umum, itu seorang perempuan, orang Purbalingga, namanya Asep Purwani. Oh iya, bukan ya, apa dia tidak mengerti tentang Sunda, tetapi orang tuanya mungkin dia senang dengan budaya Sunda. Kemudian ada Asep Ucok, ya, ada Asep Sitanggang dari Medan yang tidak mengerti bahasa Sunda. Bahkan di Hong Kong itu ada Asep Lee, ya, asli orang Cina gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu mari sebagai pengurus, ya, sebagai anggota paguyuban yang baik, ikuti pelajari buku panduan yang sudah dikeluarkan oleh DPP Paguyuban Asep Dunia. Mudah-mudahan Paguyuban Asep Dunia sebagaimana slogannya, Ti Asep, Ku Asep, Ker Indonesia, bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi bagi Indonesia. Amin. Itu barangkali. Atur nuhun. Siap. Oke, gitu aja teman-teman buat podcast kali ini dari obrolan dari redaksi episode kali ini. Terima kasih ya Kang Asep. Sami-sami. Udah atur nuhun. Hadir gitu. Terima kasih juga buat akang-akang Asep yang ada di belakang kamera. Kang Asep Oji, Kang Asep Oji, Ketua DPD Kota Bandung. Oke. Kang Asep Muhyiddin, Ketua DPD Garut. Kang Asep Kamal, Ketua DPW Priangan Barat. Oke, mantap. Ini orang-orang penting semua nih. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih nih buat akang-akang semuanya. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang udah nonton untuk share, like juga dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di podcast orasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.